Yesus tidak seperti biasanya. Yesus tampak berbeda. Ia tegang dan tertekan. Ia takut dan penuh derita. Ada yang mengganjal dalam benaknya. Sementara para murid tampak tak peduli. Mereka tidak mengerti apa yang ia hadapi. Marilah kita menyanyikan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang untuk kembali beribadah kepadamu di dalam Kamis Putih ini. Kami ingin memaknai kemuliaan kasih-Mu yang luar biasa di tengah kehidupan kami. Biarlah kami semakin meyakini dan mengimani apapun yang terjadi di tengah kehidupan kami, ada kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada pengalaman yang lebih menakutkan selain berhadapan dengan maut. Itulah mengapa ketika manusia akan menghadapi kematian, ia dipenuhi rasa takut dan kesedihan. Setiap orang yang mendapat kesempatan terakhir di dunia cenderung selalu mementingkan diri sendiri. Akan tetapi, kita melihat realitas yang berbeda dalam pengalaman Yesus. Di bawah bayang-bayang kematian, Yesus tidak mementingkan dirinya. Para murid menjadi saksi bagaimana pada malam itu, Yesus sang guru mengambil rupa seorang hamba yang melayang. Ia bangkit dan menanggalkan jubahnya. Kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tidak hanya itu, Yesus pun menyeka kaki para murid dengan kain yang terikat di pinggangnya.
Melalui peristiwa pembasuhan kaki, kita mendapatkan teladan dan pengajaran. Dalam situasi menderita dan dalam bayang-bayang maut sekalipun, kemuliaan kasih tidak dapat dipadamkan. Adakah dari kita juga telah saling mengasihi satu dengan yang lainnya? Sudahkah kita mau hidup rendah hati dan melayani satu dengan yang lain? Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan mari kita berdoa agar dimampukan memaknai firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala ketidakberdayaan kami, di tengah segala keraguan kami, izinkan kami untuk membaca, merenungkan, dan memahami ada kasih Tuhan yang luar biasa yang senantiasa hadir di tengah kehidupan kami. Ketika begitu banyak pergumulan, kekhawatiran, seringkali kami sulit untuk melihat dan merasakan kasih-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami maknai di kebaktian Kamis Putih ini, kembali menyadarkan kami bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk perenungan malam Kamis Putih kita terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan
air ke dalam sebuah basi dan mulai mengasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kaki aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya ketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sebab dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik serta orang tua yang tercinta dan seluruh jemaat GKI Pastor. Tema kebaktian di dalam Kamis Putih kita yaitu kerendahan hati, kemuliaan kasih. Ada pertanyaan buat kita semua. Apa yang akan kita lakukan bila kita mendapat kesempatan terakhir hidup di dunia? Pasti ada banyak macam jawabannya. Ada yang ingin menikmati makanan kesukaannya. Kalau bisa, makan itu dulu sebelum kesempatan hidupnya berakhir. Atau ada juga yang ingin berkeliling dunia jika masih diberikan waktu, mungkin sekitar beberapa bulan, 1 tahun, dan sebagainya.
Dan ada pula yang tidak ingin seperti itu. Dia ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Begitu banyak jawaban yang berbeda dari setiap manusia. Tetapi semua jawaban yang dihadirkan tadi menunjukkan keinginan manusia untuk memuaskan keinginannya sendiri sebagai saat-saat terakhir. Hal ini mungkin terasa wajar, mengingat realitas kematian menjadi akhir dari kehidupan manusia di dunia. Jemaat yang terkasih, pada malam menjelang sengsara Tuhan Yesus atau yang kita rayakan dalam Kamis Putih saat ini, kita justru diajak untuk melihat saat-saat terakhir Yesus yang sangat jauh berbeda dari gambaran manusia pada umumnya. Yesus tidak menggunakan saat terakhirnya itu sebagai kesempatan untuk dirinya pribadi. Yesus tidak menunjukkan bahwa kematian adalah saat kehilangan, saat menikmati sesuatu secara eksklusif. Tapi Yesus menunjukkan saat kematian adalah saat kemuliaan. Di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sejatinya dikuasai bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Yesus bersedih karena dia tahu muridnya, Yudas Iskariot, akan mengkhianati dia. Ada juga muridnya Petrus yang akan menyangkal sebanyak 3 kali. Dan ada pula murid-muridnya yang lain yang belum mengerti kehendaknya. Dan kelak ketika Yesus ditangkap, mereka akan mulai menjauhi dirinya dan menyelamatkan dirinya masing-masing. Tetapi Yesus sama sekali tidak menunjukkan kesedihan itu di depan para murid. Dalam ayat yang ketiga dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam situasi menyedihkan itu, Yesus tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Penderitaan dan kematiannya justru untuk menyatakan kemuliaan karya Allah bagi manusia. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus kemudian mengambil tindakan yang luar biasa. Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus mengambil bagian terendah. Yesus memegang bagian yang terkotor dari para muridnya. Dan Yesus melakukan pekerjaan sebagai seorang hamba. Kemuliaan Allah kembali ditunjukkan bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada orang lain. Maka kemuliaan kehidupan ditujukan dengan melayani para muridnya sebagai karya penutup di babak akhir kehidupannya. Di bawah bayang-bayang kematian justru tampak puncak agung kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki muridnya. Lantas, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam tindakan pembasuhan kaki? Yang pertama, kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu tidak dapat berhenti. Kasih tidak dapat menyerah. Bahkan di bawah bayang-bayang kematian, pembasuhan kaki menunjukkan kasih itu tuntas. Kasih akan menyelesaikan sampai akhir. Bahkan sekalipun Yesus berhadapan dengan pengkhianatan muridnya, pengkhianatan Simon Petrus, hingga sikap pengecut dari para murid yang nanti seakan-akan tidak mengakui dan bahkan menyelamatkan dirinya sendiri. Sayangnya, dalam kehidupan kita saat ini, banyak di antara kita yang sulit menunjukkan kasih seperti itu. Kita mudah menyerah dalam mengasihi. Bahkan kita juga mudah menyerah untuk berbuat baik. Tetapi
Kita justru bersikeras bila kita berbuat jahat. Kita mengeraskan hati untuk berbuat dosa, dan bahkan kita tidak mau bertobat tetapi mencari dalih membenarkan diri. Bahkan sekalipun sudah ditegur, terbentur, tidak membuat kita sadar dan cerah. Sedangkan ketika kita berbuat baik lalu mendapatkan tanggapan yang kurang menyenangkan, kita akan mudah untuk menyerah. Pembasuhan kaki adalah perwujudan kemuliaan kasih yang sejati, yaitu kasih tidak pernah menyerah dan tidak berhenti. Kasih harus dilakukan dengan totalitas dan tuntas sampai akhir. Kemudian yang kedua, kasih itu selalunya mengambil inisiatif. Kasih itu tidak pasif dan berdiam diri, sebab jika kita hanya menanti untuk menanggapi kasih, sejatinya kekasih adalah sesuatu yang bersyarat. Kasih yang tanpa syarat berarti tidak menanti, tapi memulai bertindak dan berinisiatif. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia bangkit berdiri, menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki para murid. Sekalipun para murid belum pernah membasuh kaki Yesus. Sayangnya di realita kehidupan manusia sering memiliki kasih yang menunggu. Kita seringkali memiliki kasih yang bersyarat. Bahkan kita memilih mendorong orang lain terlebih dahulu melakukan kasih. Bahkan yang lebih ekstrim, kita mengorbankan orang lain daripada memulai dari diri sendiri. Padahal kasih yang Yesus ajarkan yaitu mengambil inisiatif dan siap untuk berkorban. Dan yang ketiga, kasih itu tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan sesuatu yang rendah. Dalam kemuliaan, Allah mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Dari manusia merendahkan diri sebagai hamba, dari hamba merendahkan diri dalam kematian. Maka tindakan pembasuhan kasih Yesus hingga karyanya di atas kayu salib menunjukkan besarnya kasih dan tidak merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal yang rendah. Sebaliknya, banyak kali kita temukan manusia itu lebih malu untuk terlihat jelek, tetapi tidak malu untuk menutupi kejahatannya. Yesus menampilkan bahwa kasih tidak ada gengsi, berani menjadi terendah di hadapan dunia. Sekalipun nampaknya tidak terhormat, Yesus rela melakukan pekerjaan seorang budak dengan membasuh kaki para muridnya. Jemaat yang terkasih, akhirnya pelajaran utama dari pembasuhan kaki yaitu kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Karena di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih Allah menunjukkan bahwa kita tetap mengasihi hingga akhir, selalu mengambil tindakan inisiatif dan berani untuk melakukan hal-hal yang kecil dan rendah. Melayani adalah kemuliaan hidup. Barang siapa yang hidup rendah hati dan melayani tidak perlu takut akan kehilangan apapun. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Allah tidak perlu takut akan kematian. Mari kita melaksanakan kasih Tuhan dengan penuh kerendahan hati karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita terlebih dahulu. Amin. Marilah kita tidak lagi memiliki kasih yang menunggu, kasih yang bersyarat, tidak lagi memilih mendorong atau berharap pada orang lain, tidak lagi mengorbankan orang lain daripada memulai dari dirinya sendiri. Marilah kita mau memiliki kasih yang mengambil inisiatif dan tentu siap untuk berkorban seperti kasih Yesus yang tidak dapat ditahan dan dihentikan oleh kejahatan manusia.
Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang hadap dalam ibadah kami sebutin Bapa. Tiliklah hati kami Bapa, agar kami dapat melihat, merenungkan perjalanan Tuhan hingga pada hari ini, dan biarlah segala pengorbanan Tuhan itu dapat membuka hati dan pikiran kami bahwa betapa besar pengorbanan Tuhan untuk keselamatan kami. Kami menyambut anugerah Tuhan ini Bapa, dan pada saat ini juga kami berdoa untuk masa-masa sulit kami, di mana di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan izinkan banyak dari kami menderita sakit penyakit, dan juga Tuhan izinkan kami untuk dapat memperoleh kekebalan melalui program yang dilakukan oleh pemerintah. Pimpin dan bimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat melewati semua masa-masa sulit ini, dan di hari-hari depan kami dapat kembali berkehidupan secara normal lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit yang kami tidak ketahui pada saat ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu bekerja, menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Biarlah yang terbaik terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam masa sulit ini mengalami kesulitan finansial, karena banyak mungkin yang di PHK ataupun mengalami penurunan dalam penghasilannya. Tuhan yang akan bukakan jalan bagi kami semua, sehingga kami dapat bertahan melalui masa-masa sulit ini Bapa. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan sampai ke RT RW. Biarlah Engkau yang akan memimpin dan membimbing mereka Bapa, untuk dapat menjaga bangsa ini, sehingga dalam masa-masa yang sulit ini juga mereka dapat membawa kami melalui ini, sehingga kami dapat kembali ke kehidupan normal seperti sebelum masa-masa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau akan pelihara kehidupan kami, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa, dan kami menyambut anugerah ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembalilah kita ke kehidupan kita dan tebarkanlah harapan bagi mereka yang terabaikan. Bagikanlah cinta dan kasih kepada keluarga dan sesama yang selama ini kita abaikan. Karena dengan demikian semua orang akan saling mengasihi dan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya, yaitu jikalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kembalilah kita ke kehidupan kita dan tebarkanlah harapan bagi mereka yang terabaikan. Bagilah cinta dan kasih kepada keluarga dan sesama yang selama ini kita abaikan. Karena dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya, yaitu jikalau kita saling mengasihi